Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita dapat menjumpai saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan berharap bahwa dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, hati saudara-saudara dipenuhi oleh pengharapan dalam situasi yang sedang saudara rindukan, saudara nantikan, saudara mimpikan dalam iman kepada Tuhan, juga oleh sukacita untuk menjalani, menghadapi keadaan yang berat, yang sulit, yang membuat saudara sedang bimbang dan bingung saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, oleh pertolongan kuasa Rohul Kudus, kami akan diberi kemampuan untuk memahami maksud-maksud Tuhan. Singkapkanlah bagi kami rahasia firman-Mu, supaya kami kuat, supaya kami tetap hidup di dalam kekuatan firman yang datang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari 7 statement Yesus tentang dirinya sendiri. Dan secara khusus di kesempatan ini, saya akan membagi untuk kita statement Yesus yang kelima, yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, saudara, 6 statement yang lain. Yang pertama dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 34, 48 dan 51. Yesus berkata, akulah roti hidup. Kemudian yang kedua dicatat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Yesus berkata, akulah pintu. Dan di Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 statement yang ketiga, Yesus berkata, akulah terang dunia. Di Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14, kita pasti mengenal statement ini dengan baik. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kemudian yang keenam, sangat terkenal dan kita pegang dan kita selalu memakainya. Di Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ketujuh dicatat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, secara khusus statement yang kita hendak belajar bersama ini, yaitu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, disampaikan oleh Yesus kepada Marta, saudara Lazarus, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan bersama bahwa kekuatan statement berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Mengapa ini sangat kuat? Karena Yesus menyampaikan itu sebelum ia ditangkap, sebelum ia menderita, sebelum ia mati. Dan ini adalah respon Yesus kepada Marta. Ketika Marta menyampaikan kepada Yesus tentang keyakinannya akan kebangkitan yang terjadi di akhir zaman. Ketika Yesus datang, Marta menjumpai Yesus dan ia berkata kepada Yesus tentang situasi yang sedang ia alami dengan saudaranya Lazarus. Marta menyampaikan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lalu Yesus menjawab Marta, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus merespon dengan statement tadi, atau dengan statement, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, statement ini kemudian diikuti
dengan dua penjelasan dari Yesus yang berhubungan dengan kebangkitan. Artinya bahwa Yesus tidak hanya memberi kepada Marta pernyataan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup, tapi ia juga mau menjelaskan kepada Marta tentang apa arti dari kata kebangkitan dan hidup yang ia jelaskan tersebut. Karena itu ia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ia kemudian menyambung, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah, saudara, pernyataan Yesus ini mau menegaskan bahwa Yesus memiliki kuasa bukan hanya pada saat orang mati lalu dibangkitkan, tapi juga pada saat orang hidup dan percaya kepadanya, mereka akan, waktu mati, mereka akan bangkit. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mau memperkuat status Yesus, kekuatan Yesus yang adalah Allah itu. Dan juga ini menggenapi nubuat yang disampaikan oleh kitab suci, oleh kitab Perjanjian Lama yang memberitakan bahwa Mesias yang mereka tunggu itu akan datang, akan menderita, dibunuh, dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu kita memahami maksud Yesus dari dua pernyataan yang menyambung dari pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kita memahami yang pertama ketika Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan mengalami kebangkitan. Demikian juga ketika ia mengatakan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini kita menemukan bahwa orang yang mati dalam Yesus, orang yang percaya kepada Yesus dan mengalami kematian jasmani, tidak akan mati selama-lamanya dalam kematian jasmani, itu yang pertama, tapi juga tidak akan mengalami kematian kekal. Kematian kekal, penderitaan kekal, tapi mereka memiliki jaminan hidup kekal, dibangkitkan oleh Yesus pada saat Tuhan Yesus datang kembali, dan pada saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, maka semua orang mati yang mati dalam iman kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam kemuliaan dan kekuatan kuasanya. Dalam konteks Injil Yohanes pasal 11, ketika Yesus menyatakan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup, itu juga mau menunjukkan kepada Marta bagaimana pernyataan itu benar. Sehingga kemudian Lazarus dibangkitkan. Nah, kita bisa melihat kekuatan dari pernyataan itu. Ketika Yesus meminta kepada orang-orang itu untuk mengangkat batu, dicatat di ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40 dalam percakapan dengan Marta. Yesus berkata, angkat batu itu. Lalu Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Lalu Yesus menjawab Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini mau menegaskan kepada Marta bagaimana pernyataan Yesus tadi bukan hanya kata-kata semata, tapi pernyataan Yesus itu dapat dibuktikan saat itu juga dengan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara Marta, yang sudah 4 hari ada di dalam kubur itu. Yang kedua, kita perhatikan pada ayat yang ke-41 dan 42. Ada
bagian yang mau membuktikan bukan hanya kepada Marta, tapi juga kepada orang-orang yang hadir saat itu tentang Yesus Kristus itu siapa. Kalau ia bicara tentang akulah kebangkitan dan hidup, maka ia pasti memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tetapi di dalam dirinya sebagai manusia saat itu, ia harus juga membuktikan bahwa ia menerima, ia memperoleh kuasa dari Allah. Sehingga ia katakan kepada mereka dalam doanya secara khusus di ayat 41 dari Injil Yohanes pasal 11 ini. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lalu ia berkata, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan kepadanya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi peristiwa kebangkitan Lazarus yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya mau membuktikan kepada Marta tentang pernyataan Yesus tadi, tapi juga membuktikan kepada semua orang yang hadir di situ bahwa Yesus memiliki kekuatan dan kuasa, bahwa ia datang dari Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan dalam kekuatan kuasa yang berasal dari Allah saja. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya kita terus belajar dan mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bukan hanya cerita sesudah ia mati, tapi ia sudah memberitahukan itu sebelum ia mati. Ini artinya Yesus sendiri tahu bahwa di dalam dirinya ada kuasa itu dan ialah sumber dari kekuatan kuasa itu. Kiranya kekuatan ini memampukan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa membangkitkan orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Amin.